Jangan pernah bertanya tentang festival lintas agama. Tidak akan pernah ada di Indonesia. Alasan mendasar bahwa agama bukan untuk dipertandingkan mana yang terbaik, mana yang terburuk, mana yang juara satu, mana agama yang hanya meraih juara harapan 3. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dalam naungan kudrat dan iradat-Mu saat ini, kami insan Al-Quran se-Indonesia sedang berkumpul menghadiri upacara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30 tahun 2024 di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ya Allah yang Maha mengetahui segala yang tersimpan dalam hati, kami mohon bimbingan dan petunjuk-Mu dalam memelihara kesucian hati, keikhlasan niat, dan ketulusan perbuatan kami, serta mohon kelancaran dalam kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 pada tahun ini. Ya Allah yang Maha mencintai hamba-hambanya yang beriman, beri kami kemampuan memelihara cinta Al-Quran, kemampuan memahami kandungan Al-Quran, dan kemampuan mengimplementasikan nilai ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan keseharian kami, dalam kedinasan kami, dalam kehidupan kemasyarakatan kami, serta dalam kewajiban moral kami menyukseskan pembangunan nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa kami, hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang baik, dan masyarakatnya Engkau naungi dengan ampunan-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya sami'ud du'a, dengan kemuliaan Al-Quran kami mohon karunia kemampuan dan kekuatan dalam menunaikan seluruh kewajiban kami, kewajiban keduniaan dan kewajiban keagamaan. Kami mohon pemeliharaan-Mu dalam keistiqamahan kami, memperkuat iman dan meningkatkan kesyukuran. Kami mohon perlindungan-Mu dari berbagai godaan yang menggiurkan dan tipu daya syaitania yang menjerumuskan. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan. Kami mohon pertolongan-Mu dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun ini. Kiranya terselenggara dengan lancar, tertib, sukses dalam naungan ridha-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
Di negeri ini seringkali digelar beragam rupa festival. Ada festival musik, festival film, festival dancer, atau festival apa saja. Yang paling diburu adalah ajang festival bergengsi. Sudah dipastikan banyak peminatnya, apalagi merebutkan hadiah mobil atau ratusan juta rupiah. Diyakini pesertanya membludak melebihi kuota. Tapi jangan pernah bertanya tentang festival lintas agama. Tidak akan pernah ada di Indonesia. Alasan mendasar bahwa agama bukan untuk dipertandingkan mana yang terbaik, mana yang terburuk, mana yang juara satu, mana agama yang hanya meraih juara harapan 3. Bisa-bisa malah berdampak pelanggaran kasus SARA. Agama bukan untuk dibanding-bandingkan. Sudah baku, harga mati, titik. Masalah keragaman agama di Indonesia sebatas saling menghormati, menghargai, dalam satu nafas menginduk pada konsepsi keharusan Bhinneka Tunggal Ika yang disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau toh ada festival keagamaan yang paling menonjol yaitu Musabaqah Tilawatil Quran, bisa dimaklumi, dianggap wajar dan lumrah mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. MTQ nasional merupakan satu tradisi menjadi tontonan khalayak ramai, menjadi sebuah program yang sangat didukung pihak pemerintah. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ serupa festival atau lomba membaca Al-Quran dalam lagu diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1940, bermula dari berdirinya Jami'iyah Al-Qura wa Al-Hufaz, sebuah institusi yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Lalu beberapa tahun berselang ketika Menteri Agama dijabat oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan periode 1967-1971, MTQ pun mulai dilembagakan secara nasional. Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein adalah pemprakasa pertama penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Tercatat di halaman buku sejarah, MTQ pertama kalinya diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Ramadan 1968, terus berlangsung dan berlangsung hingga pada tahun 1976 Kalimantan Timur mendapat giliran untuk pelaksanaan MTQ nasional ke-9 digelar di Gor Segiri dengan jumlah peserta 189 orang dari 26 provinsi. Dibuka langsung oleh Presiden Soeharto dan sejumlah duta besar negara sahabat. Turut hadir menyaksikan festival keagamaan adu kemampuan seni baca Al-Quran. Betapa menakjubkan, seakan menyentuh, terenyuh sampai ke dasar relung batinnya. Di masa itu Presiden Soeharto harus turun di Bandara Sepinggan Balikpapan, melintasi Bukit Soeharto. Belum ada tol balsam, jalan poros Balikpapan Samarinda terpaksa dikebut siang malam. Pengerjaannya harus selesai untuk kepentingan lalu lintas MTQ yang dilaksanakan di Samarinda. Jarak tempuh Balikpapan Samarinda sekitar 110 km. Para tamu negara serta para kafilah dari 26 provinsi sama satu arah harus melintasi jalur perbukitan berkelok-kelok, agak capek tapi mengasihkan. Yang cukup menarik kisahnya di masa lalu, saat menjelang MTQ 1976, pemerintah daerah dibuat sibuk memoles sepanjang tepian yang tampak kumuh di pasar pagi agar terlihat elok lagi cantik. Jalan-jalan berlubang ditambal agar menjadi hitam dan mulus, agar para tamu dari provinsi dan negara lain bisa melihat keindahan panorama Sungai Mahakam yang membentang sepanjang 920 km dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara hingga membelah kota Samarinda. Memang jembatan Mahakam
makam atau jembatan mahkota 2 belum ada. Baik presiden, pejabat tamu negara atau para kafilah, semua harus menyeberang dengan kapal feri untuk bisa masuk ke kota Samarinda. Akomodasi pun hanya ada hotel-hotel kecil dan penginapan. Satu-satunya hotel besar dianggap paling bagus, paling memungkinkan hanya Hotel Mesra di Jalan Pahlawan. Setelah 48 tahun berselang, pada tahun 2024, peristiwa masa lalu terulang kembali di tempat yang sama. Hanya perbedaannya, saat MTQ 9 dibuka oleh Presiden Soeharto, sedangkan untuk MTQ ke-30 yang kini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir, yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya muliakan para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh gubernur se-Indonesia yang hadir, Ketua LPTQ beserta seluruh Ketua LPTQ Provinsi yang hadir, rekan Wil Kementerian Agama Provinsi yang hadir, seluruh peserta MTQ Nasional ke-30, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dalam rangka MTQ Nasional yang ke-30. 48 tahun yang lalu, MTQ Nasional pernah diselenggarakan di kota Samarinda. Tentu penyelenggaraan MTQ kali ini pasti jauh lebih baik. Dan saya memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada MTQ kali ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama dan oleh Ketua LPTQ. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, ada e-MTQ, ada e-makro, ada e-scoring, dan lain-lainnya. Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu peserta MTQ yang saya hormati, di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen journalism, tanpa ada dewan redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik, harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, yaitu agama.
Disinilah letak pentingnya musabaqah tilawatil Quran, dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum untuk mengagungkan Al-Quran, membumikan ajaran-ajaran Al-Quran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui MTQ ini kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mencintai Al-Quran, beragama secara humanis dan terbuka, menyempurnakan akhlak bangsa, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan untuk membangun kemajuan bangsa dan negara kita. Kepada para qori dan qoriah, kepada para hafidz dan hafizah, kepada para mufasir dan mufassirah, selamat berlomba menampilkan kemampuan terbaiknya, membangun generasi yang berakhlak Qurani untuk kemajuan negara kita Indonesia. Selamat mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Semoga keikutsertaan Bapak Ibu dan saudara-saudara memberi manfaat dan kemaslahatan dalam pengembangan syiar Islam dan kecintaan kepada nilai-nilai kemanusiaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 di Kalimantan Timur telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk Provinsi Sumatera Utara. Dari Provinsi Sumatera Selatan. Desa aku desa jempeda uang nangke. Desa aku desa desa aku desa jempeda uang nangke. Hadirin, selanjutnya mari kita sambut kafilah dari Sumatera Barat.
kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Riau. Mari kita sambut para kafilah dari Provinsi Kepulauan Riau. Menyusul Kepulauan Riau, kita sambut Provinsi Jambi. Kita beri tepuk tangan untuk Provinsi Lampung. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya mari kita sambut para kafilah dari Provinsi Kalimantan Barat. Yang meriah untuk Kalimantan Selatan. Berikutnya kita sambut para kafilah dari Kalimantan Tengah. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Kalimantan Utara.
Selanjutnya kita sambut bersama-sama Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Jawa Barat. Hadirin, kita sambut dengan meriah Provinsi Jawa Tengah. Beri tepuk tangan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Jawa Timur. Hadirin sekalian, berikutnya mari kita sambut para kafilah dari Provinsi Bali. Kita sambut kafilah selanjutnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut para kafilah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin, kafilah selanjutnya kita sambut dari Provinsi Gorontalo.
Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kafilah selanjutnya dari Sulawesi Tengah. Kita berikan sambutan hangat untuk para kafilah dari Provinsi Sulawesi Utara. Kafilah selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kafilah Provinsi Maluku Utara. Berikutnya mari kita sambut para kafilah dari Provinsi Maluku.
Pada tahun 1976, ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional dihelat di ibu kota Kaltim, Samarinda dan dibuka oleh Presiden. Sesuai perkembangan kemajuan negeri, segala fasilitas serba ada, ribuan peserta dan ofisial MTQ, para pendamping hingga pendukung kafilah dari seluruh Indonesia. Betapa bahagianya mereka ketika berdatangan ke Samarinda, kota tepian. Sebagian peserta merasa nyaman untuk ditempatkan menginap di Hotel Puri Senyur yang didirikan oleh Haji Muhammad Yosutomo. MTQ Nasional ke-30 2024 dipusatkan di Gelora Kadri Oning Sempaja dengan total peserta 1.998 orang dari 35 provinsi. MTQ kali ini bukan hanya masyarakat Samarinda yang bisa menikmati keindahan Sungai Mahakam, tapi juga para tamu kafilah dari provinsi lain. Lebih cantik lagi dengan hadirnya teras Samarinda yang areanya persis di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, terpilihnya Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-30 menjadi simbol dimulainya awal peradaban dalam sejarah Indonesia. MTQ Nasional ke-30 tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena bertepatan dengan pencapaian penting bagi bangsa, yakni penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Sebagai babak baru dalam sejarah bangsa, transformasi digital ini adalah langkah penting untuk menghadirkan MTQ yang lebih inklusif dan modern, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisional dan spiritual yang menjadi inti dari kegiatan ini. Jelas Menak, transformasi digital terus digencarkan Kementerian Agama sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transformasi layanan yang lebih efektif dan efisien, menjawab kebutuhan masyarakat di era teknologi digital saat ini. Program transformasi digital telah ditetapkan sebagai salah satu dari 7 program prioritas oleh Menteri Agama. Langkah ini mencakup berbagai inovasi, mulai dari sistem informasi digital hingga pelayanan berbasis teknologi di berbagai sektor keagamaan. Tahun ini pula, MTQ Nasional ke-30 kali ini mengusung semangat transformasi digital dengan sejumlah inovasi utama yang diperkenalkan seperti MTQ Makrel, live scoring dan live streaming. Selain itu, inovasi baru juga dihadirkan melalui kategori eksibisi untuk kaligrafi digital. Lagi-lagi, Kalimantan Timur mengukir sejarah besar seakan menjadi perhatian secara global di era digitalisasi. Benar apa yang pernah dikatakan oleh sang tokoh Haji Muhammad Yosutomo bahwa Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia, turut menjunjung harkat derajat dan martabat Indonesia di muka dunia. Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat Samarinda, Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat dan sukses kepada Provinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-30, menjadikan syiar ikhtibar memakmurkan rahmatan lil alamin demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.
Terima kasih.